di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping yang saya buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi May Fadilah dengan NIM 2502010101069. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya dari mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Yang pertama itu ada sesi 1, yaitu pengantar statistik dan penyajian data. Pertama, mari kita bahas pengantar statistika dan penyajian data. Statistika adalah ilmu tentang bagaimana kita mengumpulkan, merancang, menganalisis, dan mempresentasikan data. Dalam manajemen, data mentah tidak akan berguna sebelum disajikan dengan baik. Definisinya, penyajian data adalah proses menyusun data acak menjadi bentuk yang terstruktur, bisa berupa tabel distribusi, frekuensi, diagram batang, garis, atau pie chart, agar manajemen bisa melihat tren secara cepat. Contoh penerapan di manajemen adalah manajer operasional menyajikan data volume penjualan bulanan menggunakan grafik garis untuk melihat apakah tren bisnis sedang naik atau turun. Yang kedua itu ada ukuran pemusatan. Setelah data disajikan, kita perlu mencari satu nilai yang dapat mewakili secara kelompok data tersebut, yang kita sebut yaitu ukuran pemusatan. Definisinya, nilai tunggal yang mempresentasikan pusat atau titik tengah dari suatu distribusi data. Rumus utamanya yang pertama itu ada mean, lalu ada median, nilai tengah setelah data diurutkan, lalu ada modus, nilai yang paling sering muncul. Contoh penerapan di manajemen, seorang manajer HRD menghitung mean atau rata-rata gaji karyawan yang untuk mengevaluasi standar kompensasi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Yang ketiga itu ada ukuran lokasi. Jika ukuran pemusatan membagi data tepat di tengah, ukuran lokasi membantu kita melihat posisi data pada fraksi-fraksi tertentu setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Definisinya adalah ukuran yang membagi sekumpul data yang telah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama. Yang paling sering digunakan adalah kuartil atau dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Rumus utama kuartil data tunggal. Contoh penerapan di manajemen. Manajer pemasaran menggunakan kuartil ketiga untuk mengidentifikasi 25% pelanggan dengan loyalitas program reward khusus. Yang keempat itu ada ukuran penyebaran data. Namun mengetahui nilai rata-rata saja tidak cukup. Dua perusahaan bisa memiliki rata-rata pendapat yang sama, tetapi tingkat resikonya berbeda. Disinilah kita membutuhkan ukuran penyebaran. Definisinya itu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data bervariasi atau terpancar dari nilai pusatnya. Jika penyebarannya kecil, artinya data homogen. Jika besar, artinya data sangat variatif. Rumus utamanya yaitu ada varians, standar deviasi, akar kuadrat dari varian. Contoh penerapan di manajemen. Dalam manajemen rantai pasok supply chains, manajer logistik menghitung standar deviasi
waktu pengiriman barang. Semakin kecil standar deviasinya, semakin konsisten dan andal performa vendor logistik tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas skewness dan kurtosis. Untuk melihat karakteristik bentuk distribusi data secara visual dan matematis, kita menggunakan skewness dan kurtosis. Definisi skewness atau kemiringan, ukuran ketidaksimetrisan sebuah distribusi data. Biasanya miring ke kanan atau miring ke kiri. Definisi kurtosis atau keruncingan, ukuran seberapa runcing atau datarnya puncak sebuah distribusi data dibandingkan dengan distribusi normal. Rumus utama skewness. Lalu kurtosis. Contoh penerapan di manajemen. Dalam manajemen keuangan, analisis skewness digunakan untuk melihat resiko investasi. Jika skewness return saham bernilai positif, artinya ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata pada momen-momen tertentu. Nah, lalu kita akan membahas hubungan antar konsep dalam analisis data. Bagaimana kelima konsep ini saling berhubungan dalam proses analisis data manajemen. Semua dimulai dari data mentah yang kita kumpulkan dari aktivitas bisnis. Data ini kemudian kita sajikan agar rapi. Langkah awal analisisnya adalah mencari ukuran pemusatan untuk tahu performa rata-rata bisnis kita saat ini, dan ukuran lokasi untuk memetakan posisi segmen-segmen tertentu di dalam data tersebut. Namun rata-rata itu bisa menipu jika kita tidak melihat ukuran penyebarannya. Ukuran penyebaran memberitahu kita seberapa besar risiko, variasi, atau ketidakpastian yang ada di dalam lapangan. Yang terakhir, dengan mengukur skewness dan kurtosis, kita bisa membaca bentuk utuh dari distribusi data kita. Apakah data kita normal atau justru ada anomali yang condong ke satu sisi? Kombinasi dari kelima konsep ini memberikan gambaran yang utuh dan objektif bagi seorang manajer, sehingga keputusan bisnis yang diambil bukan berdasarkan intuisi atau tebakan belaka, melainkan berbasis pada fakta dan data yang valid. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengantar statistika dan penyajian data hingga analisis berbentuk distribusi data dalam manajemen. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.